Selamat Ayo. malam Dokes, selamat malam semuanya. Di malam minggu ini Dokes menemani kita. Kemarin tertunda karena operasi dia. Oke. Yo, sorry. Oh, sorry. Nggak apa-apa, itu kan tugas negara dok. Tugas negara apa? Negara api, negara api. Oke. Ini dok, meneruskan ini ya, tema pengasuhan. Kembali ke itu dok, perkembangan otak anak. Nah ini setelah anak itu baru keluar ya, baru mungkin keluar sedikit tok, mungkin kepalanya dari vagina itu, apa otak itu langsung bekerja aktif atau mungkin indranya itu sudah langsung kerja aktif atau gimana dok? Apa memang ada perubahan yang dari mungkin di janin itu masih standby gitu ya, terus otaknya masih standby terus begitu keluar langsung aktif gitu. Monggo dokter menjelaskan. Istilahmu itu standby. Monggo dokter menjelaskan. Aku baru dengar baru pertama kali ini otaknya itu langsung aktif standby apa. Lah perasaanmu itu radio monitor apa. Oke, gini ya. Bahas otak gini. Otak itu ya kalau ditanya apakah pada saat lahir itu terus otak bayi itu terus kemudian bekerja 100%, iya gitu. Tapi 100%-nya bayi gitu loh. Jadi 100%-nya bayi dengan 100%-nya kamu umur sakmene ini ya beda gitu. Beda. Kenapa demikian? Ya memang diperlukan di masanya gitu ya. Jadi yang secara evolusioner gitu ya, secara evolusioner itu. Kenapa bayi, kan kita pernah bicara, kenapa bayi manusia itu lahir itu belum siap hidup gitu, belum siap hidup. Kalau misalkan bayi kucing gitu ya, lahir itu mboke meneng ae, bayinya ini goleki susune mboke gitu ya, mencari puting susunya emaknya gitu. Kalau bayi gitu ya, bayi manusia itu Homo sapien ini kalau dia lahir terus kemudian dibiarkan ya mati gitu. Mati gitu. Jadi ya tapi yang seperti ini yang namanya kalau dinilai dari individual binatang-binatang lain kayaknya manusia ini belum siap lahir deh gitu ya gitu. Ya, manusia ini belum siap lahir itu kalau dibandingkan dengan binatang-binatang lain. Tetapi ini memberikan keuntungan evolusioner tentang hubungan interpersonal gitu ya. Jadi akhirnya diperlukan rasa empati yang lebih tinggi dari lingkungannya gitu. Jadi secara seleksi alam, empati yang lebih tinggi dari lingkungannya terhadap anak yang baru lahir ini akan memungkinkan anak itu tumbuh. Dan kemudian yang namanya populasi itu juga tumbuh. Akhirnya populasi itu penuh dengan orang-orang yang tua yang perhatian terhadap anak, terus kemudian memberi perlindungan kepada anak. Dan itu secara mental, ya, secara neuromental, ya, neurobehaviornya itu akhirnya bukan hanya kepada bayi, manusia itu bisa memberikan empatinya, tapi kepada anggota-anggota yang lain gitu. Jadi sebetulnya ketidaksiapan dalam tanda petik bayi manusia yang lahir itu belum siap untuk hidup, melanjutkan kehidupan, itu memberikan keuntungan evolusioner yang lain. Dia memerlukan perhatian. Artinya orang-orang tua yang memberikan perhatian kepada anaknya diperlukan dalam hal ini, sehingga orang yang tidak, ya, yang mempunyai sifatnya tidak mempunyai perhatian kepada anaknya itu, ya akan hilang dalam evolusi gitu ya. Itu ketidaksiapan itu ya. Jadi ya lahir, tapi apakah otak bayi itu bekerja 100%? 100% gitu. 100% gitu. Jadi kalau misalkan dilakukan pemeriksaan MRI fungsional atau PET scan gitu ya. Apakah otak bayi itu 100% aktif gitu.
Tapi aktifnya otak bayi berbeda dengan aktifnya otak anak gitu ya. Bayi itu kalau apa namanya 1 tahun itu bayi Wim namanya, di bawah 1 tahun. 1 tahun ke atas itu anak namanya. Balita. Anak, orang balita. Nah, anak itu ada yang bawah 3 tahun, ada yang bawah 5 tahun. Itu anak. Ada anak yang di atas 5 tahun. Itu kalau wedus itu batibul baru 3 bulan gitu ya. Itu kan kalau anak balita. Gitu. Kalau wedus batibul gitu ya. Baru 3 bulan dibeleh gitu ya, disate. Itu wedus. Tapi kalau anak-anak itu ada yang di bawah 3 tahun, ada yang di bawah 5 tahun. Kenapa ini jadi beda enggak antara 3 tahun sama 5 tahun? Beda gitu. Jadi kalau kita mempelajari di kedokteran anak atau ilmu kesehatan anak itu ya, itu bayi antara neonatus, bayi baru lahir gitu ya, sampai 1 bulan gitu, terus kemudian bayi sampai satu tahun gitu ya, terus kemudian anak itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, kerja ginjalnya ya toh, termasuk kerja otaknya 100% tapi beda gitu. Makanya ada istilahnya bidang yang disebut tumbuh kembang anak. Jadi bagian dari ilmu kesehatan anak atau dokter spesialis anak itu mempelajari tumbuh kembang anak. Di samping pertumbuhannya, kalau pertumbuhannya itu fisik, pertumbuhan gitu ya. Pertumbuhan itu fisik. Tapi kalau perkembangan itu kemampuan mentalnya, kemampuannya, keterampilannya gitu ya. Itu adalah mental atau perkembangan. Jadi tumbuh kembang. Nah, tumbuh kembang anak itu kadang-kadang pertumbuhannya dalam batas-batas yang normal gitu. Tapi perkembangannya nggak normal gitu, ada gitu ya. Nah, kalau perkembangan itu biasanya selalu berhubungan dengan yang namanya kemampuan otaknya itu. Nah, kembali ke otak anak waktu lahir gitu. Kalau pertanyaanmu apakah otak anak itu inderanya itu seperti orang dewasa? Enggak gitu. Enggak gitu. Kita mulai dari mata deh ya gitu. Mata. Bayi waktu melahir itu tidak melihat seperti kamu melihat ceto welo-welo jelas gitu. Enggak gitu. Enggak, blur mereka itu. Blur. Jadi ya seperti kowim buruk gitu ya, gitu ya, gitu. Belum bisa fokus tuh ya? Belum. Tidak sama. Fokus itu dalam tanda kutip itu gini loh. Melihat itu, kalau kamu melihat seperti ini cetok garisnya jelas gitu, kamu sebut fokus ya. Tapi yang namanya bayi itu, kalau kamu punya bayi, Wim, bayinya itu kenal sama kamu gitu. Orang lain dia nggak mau gitu ya. Tapi itu bukan berarti dia bisa melihat dengan jelas bedanya kamu sama sopo misalnya Kadirin atau sopo gitu ya. Enggak itu. Tetapi secara emosional dari bau ya, dari model gambar itu dia misalnya meskipun gambarmu buruk, gambarnya orang lain juga buruk gitu. Dia bisa membedakan ini kowem, ini sadikun misalnya itu. Bisa gitu. Tetapi penglihatannya bayi baru lahir itu tidak seperti orang dewasa itu, belum gitu. Sampai umur 2 tahun itu mereka masih burem gitu, samar-samar gitu ya. Fokus itu baru antara 1,5 tahun sampai 2 tahun, kelihatan orangnya gitu ya. Itu yang namanya penglihatan. Yang lain-lain juga sama, pendengaran gitu ya. Pendengaran itu juga sama, tapi pada umumnya tetap pendengaran manusia itu bisa mendengarkan antara 20 Hz sampai 20 kilohertz. Itu 20.000 gitu ya, 20.000. Kurang dari itu kita nggak bisa mendengar, lebih dari itu juga tidak bisa mendengar itu ya. Jadi yang gelombang yang bisa kita dengar itu kecil itu, antara 20 sampai 20.000 Hz ya, kilohertz itu. Nah, gelombang yang bisa kita lihat, jadi sama-sama gelombang,
Yang bisa kita lihat itu gelombang. Yang bisa kita dengar itu juga gelombang. Gitu ya. Itu juga gelombang gitu. Cuman gelombangnya berbeda. Apanya yang berbeda? Frekuensinya berbeda, amplitudonya juga berbeda gitu. Misalnya cahaya yang bisa kita lihat gitu ya, adalah gelombang antara gelombang sinar merah dan sinar ungu gitu ya. Yang namanya kalau gelombangnya itu lebih rendah dari apa namanya gelombang lebih kecil merah. Dari gelombang merah, namanya inframerah. Gitu. Kalau gelombangnya itu lebih tinggi daripada yang namanya gelombang ungu, itu namanya ultra ungu. Itu adalah gelombang-gelombang yang tidak bisa kita lihat di bawah merah dan di atas ungu. Banyak. Jadi yang kita lihat itu kalau misalkan gelombang itu misalkan gelombang itu 100 meter gitu ya, gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat itu tidak lebih dari 2 cm gitu. Lah yang bisa kita dengar lebih dikit lagi gitu. Tapi itu bisa kita dengarkan karena ya kita memang butuh itu, kita nggak perlu butuh mata sinar gitu, nggak perlu gitu ya. Kehidupan kita itu perlu yang biasa-biasa saja. Nah kembali ke otak bayi ya, otak bayi itu bekerjanya ya begitu. Dia tidak bisa misalkan ototnya belum kuat ya. Terus kemudian dia juga belum bisa berkoordinasi. Megang gelas belum bisa gitu ya. Belum bisa. Kenapa? Ya memang tidak dirancang untuk itu. Siapa yang merancang? Ya alam semesta, evolusi ini. Kenapa? Gini, kalau kita mempelajari, kembali lagi kalau kita mau mempelajari neuroscience gitu ya, atau kalau gampangnya itu psikobiologi atau biopsikologi atau psikologi yang dihasilkan oleh biologi otak kita, yang kita pelajari pertama adalah kesejarahannya gitu. Kenapa kok begini gitu ya? Kesejahteraan. Jadi secara evolusioner itu kita bisa menjelaskan kenapa otak itu seperti itu. Jadi kenapa otak bayi itu misalnya otak bayi itu sampai sekarang ya tidak berubah. Bayi manusia zaman sekarang, Homo sapiens zaman sekarang, dengan bayi Homo sapiens zamannya pemburu pengumpul, sama persis gitu. Sama persis gitu ya. Pemburu pengumpul itu sama persis. Nah, anak-anak pada pemburu pengumpul itu ya, mereka setelah apa namanya? Setelah istilahnya hidup dalam waktu kurun lebih dari 325.000 tahun gitu ya. Mereka itu akhirnya paham bahwa anak-anak itu tidak bisa diajak bekerja, diajak berburu, gitu tidak bisa gitu. Ya, jadi nenek-nenek moyang pemburu pengumpul kita itu ngajari anak-anaknya mana gitu ya, terus berburu. Itu pada saat anaknya sudah akil balik, sudah puber gitu. Mereka tahu itu. Kenapa begian? Ya karena otak anak-anak itu ya sampai puber umur 9-10 tahun itu mereka dalam kondisi homo ludens, suka bermain aja gitu. Mereka ini suka bermain gitu, ya. Jadi kalau ada anak males belajar, disuruh ngapa-ngapain, berkompetisi nggak mau, ya memang begitu gitu ya. Ini adalah perkembangan dari otak anak-anak. Jadi anak-anak lahir itu kalau ditanya lagi kembali, apakah 100%? 100%. Hanya kemampuannya beda-beda. Kemampuan berkoordinasi itu beda. Misalnya, koordinasi itu apa? Kamu megang gelas begini tidak tumpah itu. Isinya tidak tumpah. Itu perlu latihan koordinasi. Iya. Anak kecil disuruh bawa gelas yang ada airnya, nggak sampai 1 menit itu habis itu airnya itu. Ya. Tumpah. Koordinasinya itu apa? Koordinasinya itu dia antara penglihatan, posisi, gitu ya, terus perasaan, perabaan, gitu. Itu dikoordinasikan, latihan dia itu, latihan. Tapi anak-anak umur 1 tahun itu tidak dirancang untuk itu. Jadi anak umur 1 tahun diajari megang gelas itu 99,99% tumpah itu. Ya, kurang dari 1 tahun tumpah gitu ya tumpah gitu. Nah yang dilakukan adalah hal-hal yang sederhana gitu, yang bisa itu
koordinasi apa yang bisa dilakukan anak-anak itu? Makan dan minum sendiri gitu ya. Makan, terutama makan, memasukkan sendok makanan ke mulutnya gitu ya. Ke mulutnya itu adalah hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak pada umumnya gitu ya. Kok pada umumnya? Iya, ada anak-anak tertentu yang memang nggak bisa gitu. Misalnya anak yang pada dasarnya memang berbeda pertumbuhan otaknya. Kenapa? Dari kecil dia nggak bisa gerak misalnya. Loh, tangannya gerak aja nggak bisa, kok mbok suruh makan gitu ya. Atau perhatiannya, fokusnya beda. Seperti pada anak autis itu. Pada anak autis kita pernah bicara bahwa autisme itu bukan otaknya tumbuh lambat, otaknya tumbuh lebih cepat gitu. Otak anak-anak autis itu tumbuh lebih cepat pada bulan-bulan pertama gitu. Bulan kedua, bulan ketiga itu tumbuh lebih cepat daripada anak-anak yang lain. Nah, dari sini menghasilkan perkembangan yang berbeda gitu. Dia jadi susah fokus, nggak memperhatikan orang lain, sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain itu ya. Itu adalah perkembangan. Jadi pertumbuhan yang lebih cepat tidak berarti menghasilkan perkembangan yang menguntungkan. Belum tentu. Nah, belum tentu ya itu. Belum tentu. Jadi yang namanya perkembangan pertumbuhan cepat dari otak itu tidak berarti otaknya itu lebih hebat, tidak gitu ya. Jadi pertumbuhan yang cepat pada otak bayi umur 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan itu justru itu menandakan ini anak ini autis ini gitu ya. Jadi anak autis itu sudah diketahui sekira-kira 8 tahun yang lalu ya, antara 8 tahun 10 tahun yang lalu dari pemeriksaan bayi-bayi yang autisme itu mereka mengalami pertumbuhan otak lebih cepat daripada bayi-bayi yang lain gitu. Nah, itu yang akhirnya memberikan autisme. Jadi autisme itu pertumbuhan otaknya lebih cepat, tapi kemampuan mentalnya jadi kesulitan. Untuk apa? Untuk berkonsentrasi, untuk berkomunikasi gitu ya. Itu adalah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, koordinasi yang bisa dilakukan adalah yang sederhana, yaitu tadi gitu ya, yang hal-hal yang sederhana, megang sendok, memasukkan sendok ke dalam mulut gitu ya. Terus kemudian memegang barang-barang kotor dibuang gitu ya. Dibuang ke tempatnya gitu. Anak latihan jalan itu diajari untuk itu bisa gitu ya. Dan itu tidak mengganggu atau tidak memberikan beban tambahan kepada kemampuan otaknya secara menyeluruh gitu ya. Cebok gitu bisa gitu ya. Itu adalah keterampilan-keterampilan yang bisa dan umum dilakukan dan memungkinkan dan memberikan keuntungan pada anak-anak. Sampai saat ini ada yang ditambahin lagi pertanyaannya. Bisu, konwem. Bisu. Udah aktif 100% ya tadi ya. Oh, kok ini. Lali. Nah, berarti gini dok, kalau tadi kan perkembangannya berarti ada perbedaannya skala pertumbuhan otaknya itu gimana dok? Biar untuk membedakan nih anak yang normal dengan anak yang tidak normal tuh skalanya ada nggak dok? Nggak ada skala tertentu, tapi itu bisa dilihat dari mana kita bisa melihat pertumbuhan cepat. Itu dari pemeriksaan MRI gitu. MRI fungsional gitu. Jadi pertumbuhan itu bisa kita lihat dengan apa? Nah, tadi dengan pemeriksaan yang objektif, PET scan atau MRI fungsional. Itu kita bisa melihat ini pertumbuhan otaknya cepat itu, volume otaknya gitu ya. Cepat gitu, karena yang namanya ini ya, bayi kita ini, otak kita itu berkembang gitu ya, berkembang. Nah, kalau misalnya perkembangannya itu akan diikuti oleh besarnya kepala kita gitu. Nah, pertumbuhan pada anak-anak umur 2 tahun 3 tahun itu 2 bulan 3 bulan atau 1 bulan itu tidak serta-merta memberikan gambaran yang jelas pada anaknya ini kepalanya lebih gede, tidak kelihatan itu. Kecuali hidrosefalus. Kalau hidrosefalus iya gitu. Hidrosefalus itu itu kelihatan kepalanya gede gitu. Tapi kalau kecepatan pertumbuhan pada anak-anak autis itu tidak nampak dengan mata biasa gitu. Yang bisa dilihat adalah dengan
MRI atau Ya. PET scan, itu kelihatan itu secara serial. Jadi misalkan lahir diperiksa gitu ya, umur 1 bulan diperiksa, umur 2 bulan diperiksa. Nah, itu dibandingkan dengan perkembangan yang pada umumnya. Oh, ini lebih cepat ini gitu. Nah, apakah semua anak perlu dilakukan seperti ini? Ya tidak gitu. Tidak gitu. Yang perlu dilakukan apa? Kalau di sekitarnya itu ada riwayat-riwayat autisme, pamannya autis, sepupunya autis, bapaknya autis gitu ya, itu perlu gitu ya, perlu gitu. Jadi kita lebih paham sebelum yang namanya autisme itu muncul gitu ya. Nah, kalau autisme itu belum muncul, nah lebih gampang memberikan obat-obatannya gitu, sehingga tidak muncul itu. Kalau sudah muncul itu susah gitu ya, sulit itu. Nah, kalau sebelum muncul itu terapi-terapi bisa diberikan, itu baik terapi itu medikamentosa atau apa obat-obatan atau yang lain, itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi kalau skalanya itu dibandingkan dengan pertumbuhan anak pada umumnya gitu. Jadi dokter itu sudah punya standar gitu. Anak umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu sudah punya mereka. Kita itu sudah punya itu ya, gambaran-gambaran itu sudah. Kenapa? MRI itu sudah ditemukan sejak tahun 73 gitu ya. MRI itu. Nah, MRI itu baru dipasang sih tahun 73 itu baru dipasang gitu, diinstal gitu ya. CT scan juga gitu ya. CT scan MRI itu bareng gitu. Nah, sejak tahun 80-an itu yang namanya CT scan dan MRI itu sudah dilakukan di seluruh dunia gitu, pada anak-anak, pada orang muda, dewasa itu. Jadi kita itu akhirnya sekarang itu punya database yang jelas mengenai pertumbuhan atau kondisi otak yang umum di umurnya. Misalnya umur 15, rata-rata orang itu seperti ini loh, umur 15 itu. Umur 16 rata-rata seperti ini. Itu kita sudah punya data. Kenapa? Lah, sejak tahun 80 sampai sekarang udah miliaran lah itu gambar gitu ya. Jadi kita sudah bisa mendapatkan gambaran gitu ya. Jadi kalau kamu tadi skala, tidak ada skala. Yang ada adalah dibandingkan dengan hasil yang lain. MRI ada efek sampingnya enggak? Ada. MRI itu efek sampingnya bayar mahal itu. Mahal. Gitu ya. Berapa dok? Berapa dok? Kalau di Indonesia itu ya sekarang ya kira-kira yang paling murah itu sekitar 4 jutaan lah ya itu. 4 juta itu paling murah itu MRI ya, sekali pemeriksaan. Itu pun hanya MRI konvensional, belum MRA, MRI fungsional gitu ya, belum itu ya. Itu MRI itu. MRI itu dengan magnet itu. Beda dengan CT scan. Kalau CT scan itu menggunakan X-ray. Nah, kalau X-ray itu ada itu. X-ray seperti X-ray yang lain ya. Nah, ronsen itu. CT scan itu menggunakan X-ray seperti ronsen gitu. Dan yang digunakan untuk CT scan itu lebih tinggi kadar intensitasnya. Jadi misalnya orang yang habis di CT scan jantungnya untuk CT scan ya, CT kardiak itu 6 bulan kemudian sampai 6 bulan lagi dia dianjurkan untuk tidak kontak dengan X-ray gitu. Itu ada, itu ada, aturan-aturan itu ada. Tapi kalau tadi MRI tadi itu efek sampingnya ya bayar gitu ya. Gitu kira-kira ya. Oke dok. Kan kayak kemarin juga dok yang di ibu-ibu kemarin kan ada batas usia untuk mengenali huruf itu ya dok ya. Huruf dan lain-lain itu. Ya, apakah misalkan umur balita misalkan 1 tahun itu mengenali suhu atau mengenali kerabaan, mengenali bau atau rasa itu ada tahapan-tahapannya nggak dok? Pada umur-umur tertentu apa gimana? Memang iya. Jadi misalkan sensitivitas anak terhadap bau itu beda dengan orang dewasa. Beda itu. Jadi jangan heran ada anak terus makan barang-barang yang kotor. Nggak bau. Bagi kita itu bau sampai muntah-muntah lah kamu bau. Anak-anak itu dimakan aja gitu. Karena sensitivitas atau kemampuan anak mencium itu dan merasakan itu berbeda gitu. Berbeda. Coba deh kamu makan makanan yang biasa
makanan bubur bayi itu kadang-kadang kamu mual kok gitu ya. Enak itu Pak, bayi biasa aja gitu ya. Bayi biasa aja itu. Jadi kemampuan atau istilahnya perbedaan sensitibilitas atau perbedaan bagaimana anak-anak bayi, anak kecil dan orang dewasa itu membau, merasakan, itu sama dengan melihat beda gitu. Ya. Nah, dalam perkembangannya akhirnya misalnya pada saat dewasa ya sama dengan orang dewasa yang lain gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kemarin kita bicara mengenai melihat yang namanya pola dan itu dianggap sebagai tanda gitu. Awal-awalnya orang itu melihat pola yang sebagai tanda itu kan cara mereka berkomunikasi. Misalnya bayangin aja di zaman pemburu pengumpul itu bagaimana orang itu berkomunikasi gitu. Misalnya dengan dahan dipoklek-klek. Ini kalau begini nanti kalau ada dahan tak poklek ke kiri, aku melaku ke kiri gitu. Dan itu selama ratusan ribu tahun itu menjadi pola kita belajar. Nah, itu baru diajarkan mereka memulai belajar untuk melihat pola yang dibuat oleh orang lain itu pada saat mereka sudah aktif berburu, aktif mengumpulkan sesuatu gitu pada umur 8 tahun, 9 tahun gitu ya. Itu. Makanya jadi otak anak itu belum siap misalnya disuruh membaca, berhitung itu tidak siap gitu. Tidak siapnya itu apa? Tidak siapnya itu bukan berarti nggak bisa. Bisa, tapi manfaatnya itu nggak banyak gitu. Nggak banyak gitu. Ya, manfaatnya nggak banyak gitu. Kalau misalkan umur 9 tahun, sama aja lah ya gitu. Kamu itu loh Wim ya, waktu umur kelas 1 SD itu. Kalau kamu kelas 1 SD tahun berapa Wim? 96 gitu. 96, oke. 96 itu kelas 1 SD, Wim. Itu kelas 2 SD itu ditakoni Raja Singosari, ngono lho. Yo, Raja Singosari pertama. Lu bener itu. Loh, ini untuk apa? Anak kecil ditanya Raja Singosari gitu ya. Loh, kamu nanti kalau kerja di pabrik sepatu itu nggak penting gitu. Nggak penting sama sekali gitu ya. Nah, kemampuan pada anak. Lo bisa anak itu diajari ya. Diajari menghafalkan sesuatu yang dia tidak paham. Anak itu bisa, Bim. Bisa, gitu. Bahkan anak-anak lebih gampang disuruh menghafal yang dia nggak paham ketimbang orang dewasa, gitu. Orang dewasa itu, kalau sudah dewasa, dia itu misalkan disuruh menghafalkan misalkan bahasa asing yang dia tidak paham itu. Orang tua itu kesulitan. Kenapa? Karena itu nggak penting gitu. Nggak penting bagi orang dewasa, yang penting ya berburu, cari makan itu, ya. Nggak penting. Makanya kalau misalnya yang anak-anak itu disuruh ngaji, itu kamu diajari ngaji umur 3 tahun dengan umur 15 tahun lebih gampang umur 3 tahun itu. Lebih gampang, anak kecil itu lebih gampang membeo ketimbang orang dewasa. Gitu. Orang dewasa sulit kamu diajari. Anak kecil diajari nyanyi burung Garuda Pancasila meskipun dia nggak paham isinya Garuda Pancasila pribang saku itu, dia nggak tahu gitu. Tapi dia nyanyi dengan enak aja, pribang saku itu. Dia nggak ngerti itu ya. Nggak ngerti itu. Bahkan dia itu kita waktu misalkan kamu waktu pramuka siaga diajari yampo rambe yampo itu. Bahkan orang Papua aja nggak ngerti kok itu bahasa apa gitu. Kamu nyanyi dengan gembiranya tuh, yamko rambe yamko aruna wakum. Nggak ngerti artinya, sama aja kamu kecil bismillahirrahmanirrahim, ngerti artinya? Enggak gitu. Hafal aja gitu. Ya sama aja dengan anak kecil nyanyi lagunya Bohemian Rhapsody, pinter dia. Ditanya artinya apa, Embo, nggak tahu gitu. Sama. Jadi ya anak kecil menghafalkan doa Bapa Kami yang ada di surga, ya, sama anak kecil terus kemudian menghafalkan Bohemian Rhapsody, ya sama gitu. Sama. Anak kecil umur TK ya. Dia itu anak Jawa gitu ya. Anak Jawa nggak ngerti bahasa Indonesia.
Aku lihat sendiri di Kediri sana ya, di Kediri. Anak masih umur 5 tahun. Dia nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi hafal, Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Aku, lele, kan ngerti artinya? Enggak, gitu. Tidak apa-apa, itu sama, gitu. Jadi, mengajari anak-anak menghafal sesuatu yang dia tidak ngerti, itu lebih gampang daripada ngajari orang dewasa. Kenapa? Dewasa. Otak orang dewasa itu udah ngerti, itu nggak penting gitu. Otak orang dewasa itu udah tahu ini nggak penting lah, nggak usah gitu. Nggak usah. Tetapi ya manusia ini aneh gitu ya. Manusia ini aneh. Terus kemudian ada pepatah menulis di batu. Mengajari anak kecil bagi menulis di atas batu. Mengajari orang tua bagai mengukir di atas air. Nah, itu kan mengajari hafalan gitu ya. Tapi betul. Kalau mengajarkan yang namanya wisdom, menghafalkan yang namanya kebijaksanaan, lah orang tua yang penting gitu ya. Orang tua paham tentang kehidupan gitu. Makanya saya bilang itu mengajari anak bagaikan menulis di atas batu, mengajari orang tua bagian nulis di atas air. Itu kan mengajari hafalan. Iya, betul. Nah, kamu mengajari anak orang sekolah level S3 pada anak-anak yang nggak ngerti dia. Gitu. Dia nggak ngerti gitu. Jadi yang namanya ungkapan, narasi kita terhadap yang namanya pendidikan, ini banyak yang salah kaprah. Itu kenapa? Ya kita nggak tahu sih cara kerja otak kita gitu. Nah, kembali pada otak anak-anak ya, kita balik lagi pada otak anak-anak. Nah, otak anak-anak ini memang maksudnya itu bukannya belum siap, itu bukannya nggak bisa gitu. 90% anak, 90% lebih, kalau diajari menghafalkan sesuatu, dia akan hafal. Gitu. 90% anak. Kenapa? Bagi mereka itu permainan aja sih gitu. Tidak ada anak yang serius menganggap sesuatu itu sebagai hal yang serius, kecuali orang gila. Ya, kecuali orang gila. Bagiku semua itu serius dulu itu ya. Ini nggak main-main gitu ya. Jadi pertanyaan kenapa itu selalu, ini kenapa kok begini ya? Itu kan anak kecil nggak pernah bertanya kayak gitu itu. Kecuali anak kecil gila gitu ya. Ini kenapa mesti gini? Itu kenapa gitu? Kenapa? Pertanyaannya kenapa bukan apa itu. Kalau ditanya terus kemudian dikejar itu kan ini kan sakjane padha ambek wong S3, tapi anak-anak harusnya nggak seperti itu gitu ya. Anak-anak itu ya gembira gitu ya. Anak itu kalau habis dicewer nangis, habis itu ketawa lagi gitu. Iya. Nek kon lupa. Kalau kon dikampleng koncomu sampai 3 tahun lagi kamu akan masih jengkel sama temanmu itu. Sekarang. Iya. Tapi kalau kamu itu anak-anak umur 3 tahun, kamu berantem jambak-jambakan, habis itu akur lagi gitu ya. Betul. Itu adalah bagaimana otak kita itu bekerja gitu. Jadi bagi anak perkelahian itu permainan gitu. Itu permainan itu. Bagi anak-anak semua itu adalah permainan gitu. Permainan, karena ya memang bermain. Anak-anak itu belajar dengan bermain. Loh kok bisa? Iya gitu. Jadi yang namanya bermain dan belajar itu bukan 2 hal yang berbeda gitu. Cara kita belajar itu dengan banyak hal itu. Salah satunya dengan bermain. Kalau kamu melihat ya singa kecil tampar-tamparan dengan yang lain. Kita itu bermain tapi berlatih untuk berkelahi. Gitu. Mencengkeram ya. Iya gitu ya. Ya. Anak-anak selalu penasaran. Ya enggak sih. Ya pengen tahu sedikit aja. Anak-anak itu enggak bakal ngejar kecuali anak gila. Pertanyaannya aneh-aneh gitu. Kayak aku dok. Lah ya. Ya ada lah. Penasaran anak-anak itu kan pengen. Kalau dia lihat itu barang yang enggak tahu itu apa ya. Klepon. Rasanya apa klepon? Iya memang gitu ya. Memang iya, tapi ya penasaran tidak akan lah anak kecil itu bertanya, ini klepon kenapa ya? Kok bisa? Yang namanya tepung ketan, gula ini masuk ke dalam tuh masuknya di mana? Kecuali anak gila kayak gini.
Tanya, Oh, iya. ini gimana caranya ya ngemasukin ini apa disontek kan apa-apa gitu ya. Anak kecil pertanyaannya nggak sejauh itu. Anak kecil itu pertanyaan dijawab. Simple ya. Seringkali ditanya dijawab. Seringkali anak kecil langsung diam itu. Diam, kecuali anak yang ngecues cerewet itu ya. Misalnya makan enak-enak itu ya, makan jagung enak-enak itu terus tanya ini kapan ya orang-orang itu mulai makan jagung? Ya, kan ini orang yang makan jagung. Ini anak pertanyaannya ya gitu itu. Aku dari dulu setiap kali makan sesuatu yang baru itu, makan apa singkong gitu ya, makan singkong gitu terus aku nanya, ini siapa ya orang pertama kali makan singkong ya gitu, Makan singkong. kapan ya gitu. Lalu itu kan terus orang jadi jengkel ya, ini dimakan aja kenapa sih tanya yang aneh-aneh gitu ya. Gitu. Jadi pada dasarnya anak itu tidak ingin tahu pada dasarnya itu. Pada dasarnya anak itu hanya bermain aja gitu. Apakah anak itu selalu penasaran? Tidak. Tidak. Gitu. Seperti orang-orang pada umumnya itu nggak penasaran. Yang penasaran itu ilmuwan. Gitu. Dan penasaran itu akan menimbulkan kegelisahan. Gitu. Ya, penasaran. Penasaran itu. Ya. Coba kamu Wim, dari 100 anak kasih tahu bahwa Tuhan itu satu. Berapa orang yang penasaran? Emang kenapa kok satu gitu? Wow, mana Perawani ya. Tanya. Ini kita ambil rata-rata. Kamu lah ambil di sekolahan ya, ada 100 orang anak. Terus kamu bilang, nah anak-anak sekalian, Tuhan itu satu. Kira-kira ada nggak yang tanya, kenapa satu Pak? Kok nggak setengah gitu. Itu nggak sampai satu orang dari 100. Mungkin dari 1000 juga nggak sampai satu orang yang kayak gitu. Anak yang kayak gitu. Jadi istilah anak selalu penasaran, itu omong kosong. Enggak itu. Enggak, anak itu enggak penasaran gitu. Enggak penasaran. Kalau anak itu penasarannya anak-anak itu ya sangat terbatas, tidak seperti yang anak gila gini, enggak gitu ya. Jadi seringkali kita itu istilahnya menghakimi anak-anak itu dengan iya anak-anak biasa selalu pengen tahu. Enggak gitu. Anak-anak itu enggak pengen tahu gitu. Anak-anak itu hanya pengen bermain aja yang membuat dia nyaman gitu. Pernah nggak ada anak itu terus pas layang-layang tanya ini yang menemukan layang-layang pertama siapa sih gitu? Enggak ada gitu. Enggak ada, kecuali anak gila aja nih layang-layang mulai kapan orang main layang-layang gitu. Itu anak gila aja gitu ya, dan anak gila dalam tanda kutip ya, bukan ya emang gila. Beneran. Emang gila gitu. Itu nah, ini yang kita sebut bahwa perkembangan otak pada anak. Anak itu main. Jadi segala sesuatu itu akan membuat dia nyaman kalau dengan permainan, gitu ya. Ya, dengan permainan. Misalnya itu ya, latihan nyebrang jalan itu dengan permainan. Latihan nyebrang jalan di Jepang ini itu dengan permainan. Simulasi dok ya. Simulasi gitu ya. Latihan apapun itu dengan permainan gitu. Dan itu nyajep gitu ya. Latihan antri itu dengan permainan. Meskipun setiap kali latihan antri itu diberi penjelasan gitu ya. Ini ya, ini stadion ini. Stadion ini isinya 150.000 orang. Kalau kita antri keluar nih 7 menit sampai 10 menit maksimal, habis orang. Kalau antri, gitu ya. Coba kalau lihat kalau nggak antri. Tuh, 2 jam nggak selesai itu keluar. Nah, ya, itu dengan permainan. Bukan dengan pemberitahuan. Harap antri itu adalah budaya. Itu adalah nilai-nilai luhur bangsa kita. Belpret. Ya, Omong tok. Ngomong tok itu ya itu. Ya itu ngomong tok gitu. Ngomong tok misalnya gitu. Kita ini adalah masyarakat yang gotong royong. Belpret kapan kon gotong royong gitu ya. Kapan itu ya. Oh itu kerja bakti Pak Raden itu gak gelem alasannya boyoke loro gitu ya. Misalnya. Iya gitu ya. Misalnya kerja bakti, kerjasama itu memerlukan yang namanya empati. Orang kita itu nggak bisa kerjasama. Gitu. Lah kalau misalkan bangun rumah dengan tetangganya, itu ya saling butuh itu. Itu dulu di zaman yang namanya tukang itu
nggak ada lah tukang dibayar zaman dulu, yang ada orang bangun rumah bantu tetangga-tetangga. Gotong royong. Itu sebelum zaman Mojopahit kali gitu ya itu. Ya sekarang mana ada? Tapi masih ada dok, masih ada di suku-suku pedalaman masih ada itu. Lah iya, suku pedalaman yang nggak kenal. Lah sekarang kamu mau bikin rumah, tonggomu dodol boto kan, nyumbang boto, aku nyumbang pedi. Yo nggak ono itu. Rano dong ya, tapi kita kan diajari kayak gitu itu. Diajarinya kalau dulu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila, terus jadi PPKN itu ya. Itu ada pertanyaan, negara kita, bangsa kita adalah bangsa A, suka gotong royong, B, tidak peduli sama orang lain, C, maunya sendiri. Jawabnya nggak gotong royong nggak oleh. Nah, jadi kita itu diajari untuk jadi narsis gitu ya. Kalau kita itu mau bergotong royong, itu latihan dengan permainan itu ya. Itu dengan permainan. Jadi misalnya kenapa orang di Jepang, Tokyo gini ya, kamu di Tokyo gitu ya, terus kemudian pura-pura kamu kesasar lah, wah, kamu diparanin orang gitu, kamu kesasar ya, gitu itu. Coba kamu nang Surabaya, tola-tola diguyut tok ambek uang, gue kesasar, cek kapok, kesasar, ngono. Ya, jadi belajarnya anak-anak itu dengan bermain gitu, bermain, mengenai pola tadi, Wim ya, mengenai pola tadi, otak manusia memang melihat pola, gitu ya, melihat pola dalam segala hal, tapi bukan hanya pola bentuk ya, pola bentuk yang dalam visual. Yeah. Otak kita itu memahami polanya manusia, misalnya. Otak kita itu memahami pola senyum, ya itu. Kamu kecil, Wim, kamu tahu loh, ibumu itu marah atau bapakmu marah, kamu tahu. Dari mana? Dari polanya, gitu, ya. Pola wajah, ekspresi wajah. Pola wajah, ekspresi wajah. Kamu kenal dia sejak kecil, jadi kamu paham polanya dia, gitu. Lama-lama kamu paham polanya orang. Orang kalau tersenyum itu hatinya riang. Orang itu kalau mencucu gitu. Itu juga pola. Jadi yang disebut pola itu bukan hanya terus bentuk huruf A itu polanya kayak gini, atau huruf kanji polanya seperti ini. Bukan itu. Pola itu ya segala sesuatu di sekeliling kita itu pola. Termasuk kita memahami diri kita sendiri itu juga dengan pola gitu. Misalnya pada saat kamu nggak enak badan gitu ya, kamu paham loh polanya itu, dan otakmu terus kemudian merespon dengan cara yang menguntungkan gitu ya. Misalnya apa? Kalau kamu sakit, kamu males gitu ya, males, mengurangi gerakan. Tujuannya apa? Ya ngirit energi gitu, supaya energi itu digunakan untuk recovery gitu ya itu. Itu adalah bagaimana tubuh kita merespon pola gitu. Ya, nah, pola yang kita respon itu kebanyakan kita tidak sadari secara sepenuhnya, unconscious gitu ya. Lah nggak apa-apa. Misalnya, kalau kamu lari cepat, jantungmu berdetak cepat. Itu adalah bagaimana yang namanya tubuh kita merespon pola itu. Kenapa? Begitu kamu lari cepat, otot perlu banyak oksigen gitu. Kenapa? Iya, otot perlu banyak oksigen gitu. Maka pasokan oksigen harus lebih banyak. Gimana caranya? Jantung di pola lebih. Itu adalah bagaimana otak kita, tubuh kita merespon pola itu. Jadi yang namanya pola itu bukan yang kita lihat saja atau kita dengar saja gitu. Yang kita rasakan. Bahkan yang kita nggak rasakan itu juga pola gitu ya. Dan pola itu bisa direspon lebih cepat dengan adanya otak ini. Otak itu adalah merespon pola dengan cepat, beda dengan tumbuhan. Tumbuhan itu juga merespon lingkungannya tapi lambat gitu. Lambat. Otak itu bisa merespon dengan cepat. Nah, otak yang bisa merespon lebih cepat adalah emosi gitu. Otak ya. Kalau metabolisme misalnya kalau metabolisme misalnya kita kekurangan oksigen ini gitu ya. Dari mana tahu? Misalnya di pembuluh darah kita itu ya, arteri karotis itu. Ada dua reseptor yang namanya
glomus karotikum dan sinus karotikum. Yang satu itu adalah reseptor terhadap tekanan. Yang satu lagi reseptor terhadap bahan kimia. Jadi kalau misalnya, kalau kadar oksigen, misalnya, kalau kadar oksigen di darah kita itu turun sedikit saja, maka reseptor ini bisa merasakan dan dia memberikan sinyal kepada semua pembuluh darah untuk lebih kecil supaya apa? Alirannya lebih cepat. Gitu. Ini juga merespon pola gitu ya. Ini juga merespon pola. Ada yang dinamanya di arteri karotis komunis itu ada dua yang namanya glomus karotikum dan corpus karotikum itu ya. Itu. Nah, itu adalah cara. Nah, apakah ini independen terhadap otak? Iya. Detak jantungmu itu independen terhadap otak. Kamu nggak bisa mengendalikan detak jantungmu. Alon, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Yang bisa adalah frekuensi nafas. Meskipun nafas itu seringkali kamu juga nggak menyadari. Kamu kan tidak pernah ngitung. Kamu nafas semenit berapa kali? Nggak ngitung. Ya, yang tahu cuma dokter. Yang tahu cuma dokter. Yang namanya normal itu 16 sampai 24. Jadi kalau orang itu nafas 1 menit 20 kali normal gitu. 17 kali normal. 23 kali normal. Mana yang lebih bagus? Sama bagusnya. Kenapa? Orang dia nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi bukan lantas kita nafas segitiga akan memperbaiki. Omong kosong itu nggak pernah ada buktinya. Nafas segi 4, 2 menit itu omong kosong gitu ya. Nggak pernah ada gitu. Nggak pernah ada bukti kalau kamu nafas segi 4 terus kemudian CMRO, CMRO itu adalah tekanan perfusi otak itu. Tekanan perfusi oksigen di otak itu. Nggak pernah diteliti. Gampang-gampangnya bilang, kalau kita nafas segi 4 tahan, itu akan memperbaiki otak masuk langsung, itu oksigen langsung ke otak. Ya nggak ada. Oksigen itu ya ke paru-paru dulu gitu ya. Kalau oksigen langsung masuk ke otakmu, ya langsung bledos otakmu ini ya. Perangkap situ. Nggak ada udara dalam otak ini, nggak ada. Gitu ya. Gitu, itu adalah bagaimana. Nah, pada anak-anak itu Wim yang namanya merespon pola itu ya seperti anak-anak bermain. Dah, satu menit. Iya, tadi kan gini ya, pengenalan pola sekitar itu kan kayak tadi misalkan apakah anak-anak tuh milih yang enak-enak dulu. Dia hafal yang enak dulu baru yang nggak enak. Misalkan gini, kayak bau tadi kan ya, kayak bau tadi. Bau nggak enak itu kan baru kita sadari atau baru kita nggak sukai ketika kita sudah mengenal mungkin usia remaja ya. Bau kentut itu nggak enak, kita mulai nggak suka, kita tinggalkan. Seperti itu apa gimana, Dok? Gini, kalau kita berbicara mengenai bau, anak-anak itu memang bukannya mereka mengabaikan itu, bagi mereka nggak penting itu kan, makanya itu ya. Kamu pernyataanmu benar itu Wim, bahwa kita itu mulai bau got itu nggak enak itu pada anak remaja. Iya, betul. Karena pada saat itu selama 340.000 tahun kita dilatih bau yang begini itu bahaya gitu ya. Bau yang busuk itu besar kemungkinan beracun buat kita, gitu ya. Jadi nenek moyang kita pemburu pengumpul itu, makan itu, sepanjang makan dia itu aware atau conscious atau sadar yang dimakan ini apa. Supaya mereka itu tidak punya BPOM, tidak punya gitu. Mereka tidak punya yang namanya lembaga pengawas obat dan makanan, nggak punya. Gitu. Jadi keselamatannya tergantung kewaspadaannya dia gitu. Jadi bayangin aja nenek moyang kita pemburu pengumpul kalau menemukan sesuatu di hutan, dia makan itu dengan hati-hati bener dirasakan. Ada pahitnya apa enggak, ada baunya apa enggak gitu ya. Kalau bau atau pahit, ini kemungkinan besar adalah beracun. Tidak bagus untuk tubuh kita, dibuang gitu. Nah, selama 340.000 tahun, otak anak remaja yang kamu bilang tadi 9 tahun itu mulai diajari untuk itu. Dan dia mulai paham yang namanya pola bau yang gini itu tidak sehat.
Makanya kalau kamu bau got itu baru remaja deh. Anak kecil mainan di got biasa gitu ya. Iya. Mainan di got biasa. Anak kecil mainan got di biasa itu. Oh, enggak kan kotor-kotor, oh biasa aja dia gitu. Kita jijik lihatnya dia biasa itu. Oh benar Ben itu adalah pada saat remaja otak kita itu. Kenapa? Selama 340.000 tahun otak kita disiapkan remaja untuk mengenali pola-pola bau yang tidak menguntungkan kita, rasa yang tidak menguntungkan kita gitu ya. Ya kita tuh lihat kamu lihat bau bangkai muntah kamu. Iya. Bau bangkai muntah kamu itu. Muntah. Kenapa? Itu artinya bau bangkai itu kalau kita merefer lagi ke mana? Ke zaman itu punya nenek moyang. Busuk ya sudah itu ya ada bakteri yang menghasilkan racun yang macam-macam ya itu. Ya macam-macam dan itu bahaya untuk kita. Nah, gampangnya adalah orang-orang yang muntah itu. Orang-orang yang muntah bau itu lebih mempunyai kesempatan hidup lebih bagus daripada yang nggak muntah gitu. Jadi itu sifat gitu ya. Ada orang yang bau dikit muntah, ada orang yang lihat bau itu nggak muntah. Nah, di zaman-zaman misalkan pemburu pengumpul di padang savana, ada orang yang misalkan makan bangkai muntah gitu. Lah orang ini lebih gampang hidup ketimbang yang makan bangkai nggak muntah gitu. Itu beracun itu. Nah, kenapa? Sehingga kemungkinan untuk menghasilkan keturunan, ya ini yang muntah ini, gitu. Daripada yang nggak muntah, gitu ya. Nah, karena yang muntah punya keturunan, yang ini nggak punya keturunan, akhirnya penuhlah bumi dengan orang-orang yang kalau bau, yang muntah, kayak muntah. Yang muntah tadi. Nah, itu. Dan otak kita itu berkembang secara evolusioner, artinya dirancang oleh alam semesta, oleh evolusi untuk seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau mempelajari psikologi anak, ya kita harus mempelajari dulu pada saat pemburu pengumpul itu gimana sih? Gitu. Kenapa? Karena 95% lebih masa kita habiskan di masa pemburu pengumpul. Gitu. Jadi otak kita tetap sama. Gitu. Jadi ya, misalkan membaca, kalau ada anak kecil bisa membaca, nggak apa-apa. Gitu. Tapi mengharuskan anak baca, itu memberikan beban gitu ya. Ada anak kecil pintar hitung-hitungan, itu nggak apa-apa gitu. Tetapi mengharuskan anak kecil bisa ngitung akar-akaran sampai nggak ada manfaatnya. Kenapa? Nanti dia jadi cleaning service, lu nggak perlu hitung-hitungan akar pangkat 2 gitu. Kuadrat, lu nggak perlu gitu ya itu. Itu yang sekarang disadari oleh yang namanya istilahnya ahli-ahli atau saintis atau ahli biopsikologi gitu ya, sehingga mereka itu memberikan rekomendasi pendidikan pada anak itu harusnya seperti apa yang tidak membebani anak enjoy melakukan semua gitu ya itu udah terbukti kok Wim itu. Kita menjejali anak-anak kita sejak TK SD dengan hafalan yang itu tidak lantas membuat anak Indonesia lebih pintar dari anak luar negeri, enggak gitu. Enggak ada gitu ya. Yang ada adalah justru kita IQ kita makin lama makin jongkok gitu. Iya. Iya gitu. Betul. Lah kalau kita tidak menyadari ini ya nggak apa-apa sih, serah itu. Jadi pertanyaan terakhir Dok ya, ini dari apa? Bagaimana pendapat neuroscience tentang bakat sehingga memungkinkan diketahui oleh pemiliknya? Ya, semua itu memang tergantung bakat. Ada orang yang bakat diabetes itu ya ada gitu ya. Bakat diabetes itu ada gitu ya. Bakat hipertensi ya ada. Seperti ada orang yang kamu guyu temenan iki. Maksudnya bakat kemampuan Dok, bukan bakat penyakit. Lah iya, semua termasuk kemampuan. Ada orang yang bakat membaca, anak kecil bakat membaca itu karena bakat itu. Karena bakat. Ada anak yang orang bisa nyanyi karena bakat itu. Tapi pada umumnya orang itu bakatnya biasa-biasa. Umumnya ya di tengah-tengah. Jadi kalau dilatih bakatnya itu keluar gitu ya. Hampir semua orang kalau diajak sepak bola
bisa gitu. Karena dia punya bakat untuk itu. Tapi yang bakat seperti Ronaldo itu sedikit gitu ya itu. Tapi meskipun dia itu sebetulnya bakat seperti Ronaldo, tetapi kalau dia tidak pernah latihan bola, ya sama dengan orang yang bakatnya biasa-biasa tapi tiap hari latihan gitu. Nah, yang namanya membaca, menulis, berhitung itu keterampilan. Itu bukan pengetahuan. Kalau kamu ngajari anakmu berhitung lebih awal, umur 3 tahun, umur 4 tahun, tidak akan lantas otomatis anakmu itu pintar matematika. Enggak. Enggak. Anak kecil gampang, 2 tambah 2 berapa? 4. Anak TK aja bisa. Gitu. Anak umur 2 tahun diajari gitu juga bisa. Gitu. Ngapal, 2 tambah 2, 4. 5 tambah 5, 10. Gitu. Ya? Itu adikku umur 3 tahun dulu itu. 5 × 5 selawe, gue ngerti itu ya. Apal itu. Tapi ya enggak tahu sih itu selawe itu berapa. Pokoknya dia tahu 5 × 5 pironis, selawe, iso deh gitu ya. Tapi dia enggak paham, disuruh ngitung-ngitung yang lain ya enggak bisa. Itu bakat. Jadi membaca itu perlu bakat. Menulis itu perlu bakat. Main piano itu perlu bakat. Menyanyi itu perlu bakat. Tetapi pada dasarnya semua orang itu bakatnya di tengah-tengah. Tapi ada orang yang tidak berbakat sama sekali. Ada orang yang bakatnya luar biasa. Jadi kalau bakatnya luar biasa, dipupuk, ya pinter. Bakat nyanyi, hebat. Ya. Puk, ya pinter. Nggak bisa nyanyi, kamu ajari nyanyi sedino suwengi, gak iso, dia buta nada. Ada yang gitu itu. Ya. Jadi ini dok, ini maksudnya cara mendeteksinya dok. Bisa nggak ada dideteksi gitu? Kayak apa? Untuk apa itu? Ya orangnya tanya aku. Loh, kalau misalnya kepingin deteksi, kan biasanya gini dok. Biasanya kan buat motivasi-motivasi kan gitu. Ini anak bakatnya menyanyi gitu kan. Dideteksi dengan cara seperti ini gitu kan. Biasanya seperti itu kan. Motivator itu. Yang kita tahu adalah kalau dia bakat nyanyi, pada saat dia mulai nyanyi, dia lebih menonjol dari teman-temannya yang lain. Oh ini bakat anaknya. Gitu. Ya nggak ada. Berarti nggak ada cara. Setelah dites, ini anak ini bakat nyanyi gitu. Nggak gitu cara mainnya gitu ya. Tapi kalau dengan MRI fungsional dan PET scan secara serial, kita bisa memperkirakan anak ini bakat di sini dengan MRI ya. Iya bisa. Oke dok. Ini sudah hampir jam 9 dok. Makasih Dok Des untuk malam hari ini. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Siap. Makasih Dok Des, makasih. Makasih semuanya. Ayo. Okay. Selamat malam, salam bahagia untuk kita semua.